Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Angga Eko. Nah, ini yang udah nanti nih. Dari sebelumnya saya udah kirim woro-woro pemberitahuan kalau nanti saya akan ngasih tips cara bagaimana mendapatkan customer tanpa harus beriklan atau mengeluarkan biaya. Nah, kebanyakan kan rata-rata yang seperti kalian tahu nih, kalau kita mau dapetin customer atau pembeli ya, itu pasti lebih mudah itu kalau kita melakukan iklan atau bayar ke media sosial, Facebook, Instagram, atau ke marketplace, Tokopedia atau Shopee. Kan ada tuh dia fitur fitur untuk kita beriklan. Nah, itu biasanya kan, atau mendapatkan data biasanya bisa menggunakan landing page ya kan, untuk di Facebook. Kalau kalian sering lihat itu juga sama, berbayar. Nah, pokoknya intinya lah, kalau baik itu pada umumnya kebanyakan tahu kalau untuk mendapatkan customer atau pembeli atau minimal followers di media sosial dagangan kita, itu pasti yang udah banyak tahu adalah harus beriklan atau mengeluarkan sejumlah biaya sesuai dengan yang ditarifkan masing-masing platform, entah itu media sosial atau marketplace. Nah, kali ini yang akan saya bakal bahas, saya bakal kasih tahu, ini caranya mudah banget, sangat mudah banget. Ini tidak perlu menggunakan biaya, tanpa mengeluarkan uang, atau maksudnya tidak perlu beriklan, kalian udah bisa mendapatkan follower atau customer baru atau pembeli. Dan cara ini sebenarnya kalau saya lihat dan saya perhatikan di dunia maya ya, itu sudah banyak dilakukan oleh beberapa pedagang. Terus juga pernah saya lihat juga dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, baik itu yang industri retail ataupun makanan, fast food. Nah, belum lama ini kan kalian pasti tahu kan tentang salah satu restoran cepat saji terkenal, BK atau Burger King. Dia tiba-tiba membuat konten, memposting, membuat di isi kontennya itu adalah ajakan untuk para pembeli atau customernya, konsumennya, untuk membeli di tempat lain atau di restoran lain. Di situ tertulis waktu itu McDonald ya, McD. Nah, itu salah satunya bisa dibilang juga seperti yang akan saya sampaikan ini. Ini sebenarnya cara ini bukan cara yang baru ya. Ini cara ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa seller atau perusahaan besar dan cukup ampuh, sangat ampuh banget. Bisa bener-bener ngedapetin followers, dapat engagement, perhatian, terus juga dapat banyak pembeli. Oke, kita langsung aja. Nanti bakal ada layar muncul di samping seperti biasa. Itu saya udah bikin gambar nggak begitu bagus banget, cuman mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua gambar ini. Nanti saya buat dan saya tampilkan di samping saya ini. Jadi adalah gimana cara kita mendapatkan customer tanpa iklan atau biaya. Langsung aja masuk. Yang pertama, seperti kalian lihat di gambar, itu ada media sosial. Di sini kita contoh pakai Instagram Live, Instagram atau Facebook, karena yang ada fitur live-nya. Karena ini berkaitan nanti dengan story di Instagram ataupun video live di Facebook. Nah, ini ada kita pakai dua platform itu. Sebenarnya bisa dengan platform lain, cuman yang lebih umum aja, yang lebih banyak teman-teman pasti gunakan dan punya, Instagram atau Facebook. Oke, di sini ada dua penjual. Kita namain aja
si A dan si B. Dia dua-duanya mempunyai Instagram untuk berjualan, punya akun untuk berjualan. Si A ini punya followers atau massa 900 followers, sedangkan si B mempunyai followers itu sebanyak 700 followers. Jadi dua seller ini, dua pedagang ini masing-masing punya customer sebelumnya. Nah, terjadilah di sini yang namanya tadi saya bilang janjian untuk melakukan namanya cross promote. Sini di gambar sampingnya lihat cross promote. Jadi cross promote itu sendiri apa? Cross promote itu sendiri adalah kita bersama-sama bekerja sama antara dua penjual yang produknya itu mungkin melengkapi, sejenis pun juga bisa. Itu berdua melakukan promosi masing-masing produknya. Tapi nanti akan lanjut lagi. Ini jadi mereka si Instagram A dan B melakukan cross promote, masing-masing punya followers. Kita ke ini selanjutnya. Nah, sebelum melakukan cross promote pasti kedua seller ini, kedua penjual ini melakukan ini dong, meeting dulu dia. Jadi meeting dulu, janjian kapan mau ngadain cross promote ini, Instagram live atau Facebook live, ya kan. Terus setelah itu baru mereka mulai nih, masing-masing punya followers nih. Mulai pertama misalkan dari si A dulu nih. Si A dia misalkan dagang produknya pakaian, sedangkan si B misalkan dagangnya produk celana. Misalkan dua-duanya sama, produknya untuk universal, wanita dan perempuan. Nah, si A. Jadi cross promote ini dilakukan pertama ke si A dulu nih. Jadi si B membantu si A nih. Oke. Jadi dua penjual ini, si A dan si B, mereka melakukan cross promote, janjian untuk menentukan waktu dan harinya untuk melakukan cross promote di Instagram live. Masing-masing punya followers, si A 900 dan si B ini punya followers 700. Jadi mereka berdua akan melakukan cross promote nih, tanpa perlu harus keluar biaya atau harus beriklan. Jadi caranya kita saling membantu sesama penjual atau pedagang. Jadi nggak bisa yang dibilang manusia itu makhluk sosial, ya termasuk ini dalam perjualan pun juga tidak bisa sendiri, perlu bantuan juga pedagang lainnya. Kita sama-sama, kalau kerjasama kan jadi lebih ini nih, cepat gitu kan, misalnya ya maksimal hasilnya. Lalu kita lanjut lagi. Lalu si pedagang A ini tadi followersnya 900 dan si B 700. Mereka ngelakuin cross promote dan sudah pasti misalkan cross promote ini dilakukan di Instagram live si A dulu. Jadi si B masuk gabung ke si A, kenalin produk dan segala macam, ikutan ngumpulin, pokoknya ceritain semuanya. Otomatis followersnya si B nih 700, dia kan juga lihat nih, baca, masuk juga dong ke Instagram si A dan nge-follow juga pastinya. Dan si A ini dapat 700 followers nih dari si B. Begitu juga sebaliknya, si B yang tadinya followersnya cuma 700 terus melakukan cross promote dan melakukan Instagram live di si A ini melakukan Instagram live juga di si B, sama-sama juga ngumpulin produknya dan segala macem, produknya si B. Terus followersnya si A 900 otomatis juga ikut juga masuk ke si B kan, dan total si A dapat sekitar 1.400 sama si B juga 1.400. Jadi cara paling mudah dan cepat buat dapetin
followers juga, dan nanti bakal dijelasin di selanjutnya, masih ada beberapa step. Oke, lanjut. Nah, ini bayangkan jika kalian melakukan cross promote ini selama 1 bulan setiap minggu gitu kan. Minggu pertama tadi misalkan pedagang A melakukan cross promote dengan B, terus gantian gitu sebaliknya kan, si B juga melakukan cross promote dengan si A. Saya sama-sama saling ngedukung dagangannya, sama-sama saling ngebantu nih. Dapat followers dari si A dapat followers dari si B 700, terus ke C 800, terus ke D yang followersnya 1000, terus ke E 700. Totalin sendiri udah bisa banyak dapetin followers dan tentunya customer, dan tentunya juga pasti ada yang melakukan pembelian setelah itu, karena kan mungkin dari masing-masing followers ini sendiri kan sebenarnya mereka butuh sesuatu juga, dan mereka nggak tahu nih yang rekomendasi. Ternyata kebetulan misalkan follower si B dia butuh pakaian, sedangkan si A ini penjual si A dia jualan pakaian nih, dan tentunya pas ngelakuin cross promote ini udah pasti kan percaya dong, karena sama-sama saling live di Instagram gitu, ngasih tahu produknya, ngumpulin, saling mendukung. Oke, lanjut. Nah, jika Anda melakukan ini secara konsisten, maka yang bakalan Anda dapat tentu bisa jangkau lebih banyak potensial pembeli. Jadi pembeli Anda bisa pembeli potensial Anda lebih banyak, nggak cuma di satu yang awalnya misalkan tadi si A 900 follower doang di situ aja. Karena melakukan hal ini cross promote dengan si B, maka dia dapat potensial pembeli dari followersnya si B sebanyak 700. Begitu juga sebaliknya, si B dapat potensial followers dari si A. Jadi bisa memperluas market kalian juga. Terus yang kedua, followers bisa bertambah otomatis, karena kan mereka berdua ngadain live dan pasti beberapa followers masing-masing ini nge-follow nih. Misalkan pertama ngadain di pedagang A, di Instagram A, si followersnya Instagram B pasti bakal nge-follow si A juga. Terus yang ketiga, tidak ada biaya, udah pasti, karena benar-benar free, kita sama-sama saling support kan, sama-sama saling bareng-bareng nih sama pedagang yang tadi si A, si B, terus yang lainnya juga ikutan bareng-bareng nih. Bisa dibayangkan kalau beberapa pedagang yang istilahnya satu jenis, satu klaster ya, satu jenis klaster, misalkan di fashion gitu kan banyak tuh turunannya, dia melakukan ini dengan beberapa kelompok setiap bulan, itu bisa lebih nggak ada lagi tuh kayak misalkan penurunan omset gitu kan, mungkin bakal ada penaikan atau keuntungan yang didapat lebih banyak gitu kan. Nah, ada manfaat lain laginya nanti setelah ini saya jelasin. Terus yang keempat itu dapat sales focus activity, udah pasti dapat penjualan lebih terfokus gitu, karena kan ngadain live gitu kan, ngadain live secara langsung, dikenalin produknya, orang yang nonton juga tahu, apalagi ditambah ada hadiah, giveaway, ada diskon kalau lagi ikut live ya. Pokoknya yang menarik, bisa dia betah untuk masuk ke live, apalagi kalau memang pembeli kalian ini memang sudah percaya sama kalian, udah pasti dia akan ikut gabung live-nya. Oke, yang berikutnya adalah yang harus Anda lakukan adalah mencari teman untuk melakukan cross promote. Nah, ini penting, karena setelah udah tahu ilmu ini kan, sudah saya kasih tahu, sekarang tugas Anda adalah mencari teman yang bisa Anda ajak bekerja sama untuk melakukan cross promote. Cari yang berdasarkan bidang yang sesuai dengan produk Anda tentunya, ya kan, sesuai dengan yang bisa dikolaborasikan, yang tadi saya bilang, misalkan baju sama celana, sama-sama fashion cuma beda jenis kan, itu bisa dikombinasikan. Di sini ada beberapa contoh.
misalkan sepatu dan sandal itu bisa pedagang sepatu dengan pedagang sandal, itu kan saling melengkapi. Makanan dengan makanan, karena makanan juga banyak turunannya, banyak jenisnya. Ada makanan ringan, ada makanan yang cuma minuman aja, ada yang makanan yang khas tertentu gitu, ada ya bisa tuh saling melakukan cross promote karena sering melengkapi ya. Terus craft sama gift shop itu bisa juga, misalkan craft yang bisa perhiasan gitu kan, aksesoris craft itu aksesoris, dia bisa tuh sama toko gift shop, misalkan toko-toko yang ngejual barang-barang yang buat kado gitu, tuh bisa ngelakuin sama-sama saling cross promote. Atau bisa juga dengan florist, itu kayak yang buat pajangan-pajangan dari tanaman gitu, itu bisa juga masuk juga gift shop. Terus tanaman sama tanaman bisa, tanaman sama jasa interior itu juga nyatu juga, bisa nyambung juga. Pokoknya cari yang memang menurut kalian itu masih bidangnya itu nggak jauh beda, dan kira-kira ini bisa kan nih dikolaborasiin, masuk, bisa saling ngelengkapin gak nih, misalkan dagangan kalian dengan teman kalian, misalkan fashion sama fashion yang tadi saya bilang. Oke, lanjut. Lalu setelah nentuin siapa teman kalian yang mau diajak cross promote dan udah dapet, kalian janjian nih buat janji untuk melakukan Instagram live, untuk saling promote, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dibahas nanti ketika di Instagram live. Jadi kalian benar-benar nge-planning dulu sebelum itu berdua, kalau udah ketemu kan sama teman cross promote kalian, janjian. Terus berikutnya setelah kalian buat janji, setelah buat planning udah selesai, nah ini di sini tadi saya bilang sebenarnya bukan cuma barang aja, tapi cross promote pun bisa dikolaborasikan berdasarkan kota, tapi di sini yang memang jenisnya atau bidangnya sama ya, misalkan kayak makanan si A misalkan di kota Bekasi, yang makanan si B di kota Bandung. Nah itu kan bisa saling kenalin tuh, mereka janjian, mungkin jangkauannya bisa lebih luas lagi, karena ngincernya kan bukan cuman followersnya aja, mungkin dari yang lain kota Bandung atau dari kota Bekasi ya kan, bisa kenal makanan itu. Jadi bisa buat ngejangkau berdasarkan kota, tapi dengan catatan bidangnya itu harus sama. Oke, terus ini yang harus dilakukan pas live. Kalian bikin live, udah janjian, udah planning, ketemu. Durasi untuk melakukan live, Instagram live atau Facebook live itu jangan terlalu lama, 15-30 menit saja. Jadi biar nggak ngebosenin dan langsung cepat gitu, produk yang pengen ditawarkan, yang dijelasin itu lebih cepat masuk ke ingatannya si konsumen nih, calon konsumen kalian. Nah terus dari 15-30 menit itu apa yang mesti dilakukan nih oleh kalian? Di sini ada, kalian bisa ngomongin kelebihan produk kalian, tentunya bisa ngebahas juga cara menggunakan produk kalian, misalkan produknya produknya pisau misalkan, contohnya kan buat dapur, bisa demo kan pisaunya tajam. Atau misalkan tas, tasnya ini kalian demoin nih, kalian kasih tahu nih cara penggunaannya, terus misalkan tahan air, dibanting nggak kenapa-napa. Jadi bisa kalian tuh selama di live itu 15-30 menit itu kalian bisa ngasih tahu tuh ke beberapa calon customer kalian, jadi biar tahu produk kalian juga, terus cara menggunakannya ya kan. Nah terus kasih tahu ada promo atau diskon, terus atau giveaway, itu bisa juga. Itu sangat bikin menarik gitu, menarik orang buat ngikutin atau ngeliat Instagram live atau Facebook live. Misalkan buat berapa orang pertama dapat diskon atau dapat hadiah baju atau apa, itu tergantung, terserah kalian nanti janjian sama teman cross promote kalian mau seperti apa. Biar lebih menarik sih, kalau saya lebih rekomen, saranin memang harus ada promo, giveaway atau diskon atau cashback misalkan. Terus yang berikutnya adalah testimonial. Nah setelah itu bisa juga ngasih testimonial nih produknya, misalkan cross promote-nya di si A kan, si B bisa nih ngasih testimonial. Jadi sebelumnya udah dikirimin duluan nih produk kalian ke si B nih, jadi
pas janjian tuh kalian masing-masing saling ngasih produk kalian biar tahu gitu si B produknya gimana, si A juga biar tahu. Jadi ketika melakukan cross promote mereka bisa testimonial yang bagus, bisa ngasih deskripsi gambaran yang sesuai, yang tepat gitu kan. Terus ya udah, setelah ngelakuin sampel kan tadi ngirim produk, oke selanjutnya itu kalian juga bisa bikin Q&A ke ke nanti yang nonton, yang lihat Instagram live atau Facebook live kalian kan, bisa bikin Q&A di situ. Terus kalian bisa janjian dulu sama partner cross promote kalian, misalkan dia nanti mancing sebuah pertanyaan biar yang lain ikutan. Tapi cara ini juga bagus juga karena mungkin kan ada interaksi gitu. Dengan Q&A itu bisa ada interaksi lebih dekat dengan calon customer baru. Mungkin nanti kan di situ kan ada konsumen baru dari teman cross promote kita kan, yang dia punya followers, itu bisa juga Q&A di sini. Terus selain itu kalian cari akun yang followersnya selevel kalau bisa. Jadi untuk melakukan cross promote ini kalau bisa kalian cari akun yang memang followersnya itu nggak terlalu jauh ya dari kalian ya, di bawah tapi nggak jauh, lebih bagus ya di atas kalian, itu lebih bagus. Jadi jangan sampai yang misalkan kalian followersnya 900 kalian melakukan cross promote dengan yang followersnya 100 gitu atau 90, yang di bawah 100 itu nggak sebanding dengan apa yang nanti kalian dapat. Jadi kalau bisa memang bisa di bawah kalian, cuma nggak terlalu turun banget gitu kayak 700 atau 800 itu kan. Kalau 900 follower kalian punya, kalian melakukan cross promote dengan yang 700 atau 900 itu kan nggak terlalu ini banget ya, jatuh banget ya, terlalu jomplang. Terus sebelum melakukan cross promote kalian harus bikin postingan dulu nih, kasih tahu dong ke masing-masing followers kalian nih, si A atau si B nih yang bakal ngelakuin cross promote. Jadi 1 sampai 2 hari sebelumnya, lebih baik tuh 2 hari sebelumnya kita udah ngasih pengumuman bahwa nanti kita bakal ada Instagram live ngebahas, misalkan kalau produknya fashion kita fashion, nanti bakal ada diskon di situ, yang hal yang menarik yang bisa dicantumin nanti di poster atau desain yang bakal dikasih untuk pengumuman Instagram live-nya, jadi orang lebih menarik. Nah itu diposting di feed atau di story, tapi lebih bagus kalian posting di story karena bakal lebih terfokus sih kalau menurut saya daripada di feed kan mungkin nanti kan scroll ke bawah dia nggak ngeliat. Jadi ya dua-duanya lah dibikin tuh woro-woronya tuh istilahnya, ngasih tahu pengumumannya. Nanti di sini ada contohnya, kalian kasih lihat juga. Jadi kalian bisa bikin dulu, jangan sampai tiba-tiba kalian jebret ngadain live, dan itu nggak signifikan karena kan mungkin kan dari followers kalian juga ada yang sibuk kan, ada yang nggak tahu. Kalau udah dikasih tahu kan mereka misalkan jam sekian, tanggal sekian, hari sekian gitu kan mau melakukan Instagram live bersama si B nih, teman partner cross promote kalian nih, misalkan kan udah tahu. Jadi si followers masing-masing kan, oh ya mungkin bakal ada live nih, kita siap-siap udah tahu lah, udah nggak tiba-tiba terus ngadain gitu. Mereka juga masih sepi ntar yang ngeliat. Oke. Nah satu lagi mungkin ya, lupa saya, poin 6 ini. Nah kalau kalian demam panggung, bingung nih biasanya, atau pertama kali, wah saya belum pernah nih ngelakuin live di depan kamera Instagram, cuap-cuap ngomong ngasih tau produk gitu, wah saya agak grogi, bingung. Nah itu bisa sih sebenarnya, nggak harus live sih, bisa misalkan di feed atau di postingnya sama-sama saling bikin postingan yang istilahnya ya sama kayak yang belum lama ini kan banyak tuh beberapa perusahaan gede kan yang dimulai dari si Burger King ya kan, nyuruh untuk beli ke McD, begitu pun sebaliknya beberapa akhirnya ngikutin bikin yang kayak gitu juga tuh. Salah satu itu juga bisa dibilang cross promote, tapi lebih bagus itu tetap ya saya saranin itu melakukan live bersama di Instagram live atau Facebook live, itu lebih kena lah daripada kalian main di feed atau cuman video yang udah di tag gitu terus diposting di story atau di ini, itu kurang kena lah. Jadi biar ada interaksi gitu, karena
pembeli di online itu lebih senang kita melakukan adanya interaksi gitu. Mungkin kan ada beberapa dari mereka yang ingin bertanya, cuman mungkin kalau nanya di feed itu kan apa ya istilahnya, takutnya nggak dibales atau nggak dibaca gitu. Kalau langsung di live kan kita bikin live, keluar tuh pertanyaan di samping kan, bisa kita baca dulu, bisa kita langsung jawab, ada interaksi lah di situ. Jadi mereka lebih senang yang begitu daripada misalkan kita yang tadi saya bilang. Jadi kalau bisa latihan dulu biar nggak demam panggung gitu, latihan dulu ngomong di depan kamera, misalkan pura-pura ngomong di depan cermin. Jadi apa ya, di zaman sekarang ini, teknologi sekarang ini nggak bisa tuh kayak apa kita apa ya istilahnya ya, malu gitu, karena ini emang dituntut kita harus seperti ini ya. Seperti saya ini saya lakukan juga, saya nge-YouTube kan. Sebelumnya saya bukan belum pernah nge-YouTube sama sekali. Sebelumnya saya malah banyak di belakang kamera, bukan di depan. Akhirnya ketika ternyata zaman era kesini bergeser, orang lebih senang seperti ini ya, lebih senang seperti ini, ngelihat video seperti ini. Akhirnya ya udah, saya mau membagi ilmu saya langsung lewat video di YouTube. Biasanya saya lewat tulisan atau postingan saya di Facebook, di beberapa akun, saya megang beberapa akun, saya bikin tips-tips di situ. Nah ini sekarang secara langsung. Jadi diusahakan tetap saya bilang harus live, dan kalian cari teman untuk dilakukan cross promote bersama, partner, agar istilahnya cocok, dan latihan dulu, bikin planning dulu, terus meeting dulu bareng-bareng biar enak dimatengin. Jadi sama-sama nanti saling support tuh, jadi bisa lebih maksimal hasilnya. Oke, segini dulu di video kali ini di digital marketing. Nanti bakal ada video-video lainnya yang bakal saya share dan bagikan ke kalian. Kalau kalian kurang jelas, misalkan kalian bisa langsung bertanya kepada saya, bisa melalui WhatsApp, atau ada link Instagram dan Facebook di deskripsi YouTube channel saya selalu ada. Kalian bisa klik, bisa tanya langsung, jangan sungkan. Mungkin kalau kalian merasa saya kecepatan untuk ngasih taunya, untuk ngajarinnya, untuk ngejelasinnya, bisa langsung tanya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe kalau merasa channel saya ini bermanfaat buat kalian, dan di like. Tapi kalau misalkan ini nggak bermanfaat buat kalian, tidak usah di subscribe juga tidak apa-apa, kalian bisa unlike. Dan jangan lupa di share, dibagikan ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan punya value gitu. Kalian share, teman-teman kalian mungkin belum banyak yang tahu tentang cara ini. Jadi kita sama-sama saling ngebagi nih, sama-sama kita saling bangkit bareng-bareng, sama penjual, sama seller. Jadi jangan lagi main sendiri-sendiri, kita memang udah harus bareng-bareng di kondisi seperti ini saat ini kan. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih buat yang sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.